Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maghfirah. Hari ini kita akan memulai webinar mengenai CV Accepted. Sebelumnya seperti pada umumnya, tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan nama saya Maghfirah, mahasiswi MSIB Kampus Merdeka Batch 6 di PT Bisa Artificial Intelligence Indonesia, di semester 6. Bidang minat yang saya ambil adalah UI UX dan saya berasal dari kampus Universitas Syahkuala. Nah, tujuan dari pembahasan kali ini adalah yang pertama memberikan pengetahuan mendalam, yang kedua memahami komponen penting CV, yang ketiga teknik-teknik penyusunan yang efektif, yang keempat membantu peserta menyesuaikan CV, yang kelima memperbaiki CV yang sudah ada, dan yang terakhir meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan bagi para peserta yang join. Selanjutnya ada agenda pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana format yang tepat dan cermat untuk CV. Yang kedua bagaimana cara melakukan customisasi CV. Dan yang terakhir jenis-jenisnya CV. Nah, yang pertama bagaimana sih kita mendapatkan format yang tepat dan cermat untuk CV? Nah, CV sendiri dapat bervariasi ya, tergantung pada preferensi kita pada industri tempat yang kita berusaha mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi yang pertama format CV yang pertama adalah ringkas dan jelas. CV harus ringkas tetapi tetap informatif ya. Nah, jadi usahakan untuk tidak melebihi dari 2 halaman. Malah kalau lebih bagus itu harusnya 1 halaman saja. Kalau memang tidak perlu terlalu detail ya. Kecuali kalau ada pengalaman yang lebih luas dan juga lebih relevan itu boleh 2 halaman. Selanjutnya ada bagian yang jelas, kronologis atau berbasis kompetensi. Nah, pisahkan nih CV-CV yang menjadi bagian-bagian yang jelas seperti ringkasan pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan bahkan kegiatan ekstrakurikuler atau penghargaan. Nah, kita juga bisa nih memilih untuk menyusun CV secara kronologis. Gimana sih? Nah, dengan cara menampilkan pengalaman kerja, pendidikan yang didasarkan oleh waktu, terus juga kompetensi, menyoroti keterampilan dan pencapaian yang relevan. Nah, selanjutnya ada font yang mudah dibaca. Pilih font yang jelas ya dan mudah dibaca seperti Arial, Calibri atau Times New Roman, dan hindari font-font yang terlalu dekoratif atau sulit dibaca seperti Joker dan lain sebagainya. Nah, ukuran font itu juga harus konsisten, jadi nggak boleh ada ukuran yang terlalu besar, terlalu kecil hingga terlalu dominan gitu ya. Jadi pastikan ukuran CV kita itu konsisten di seluruh CV, mulai dari judul, subjudul, teks utama. Nah, semua itu harus memiliki ukuran huruf yang berbeda untuk memudahkan pembacaan. Berbedanya itu bukan berarti berbeda dari awal sampai akhir, ada yang 12, 13, tidak ya. Tapi sudah jelas seperti judul itu misalkan 14 gitu ya. Lalu ada penekanan. Penekanan itu bisa dilakukan terhadap prestasi ya teman-teman. Nah, fokuskan perhatian kita tuh pada prestasi baik dalam pendidikan maupun pengalaman kerja, serta angka dan fakta konkret untuk mendukung pencapaian kita. Nah, kita juga harus membuat desain yang bersih dan juga profesional nih. Hindari menggunakan desain yang terlalu rumit atau mencolok. Nah, pilih desain yang bersih, profesional, dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk gunakan spasi dengan bijak. Misalkan untuk memisahkan bagian-bagian yang berbeda dan membuat CV lebih mudah dibaca. Dan jangan lupa untuk periksa kembali tautan dan informasi. Pastikan semua tautan dan informasi kontak berfungsi dengan baik dan akurat. Yang terakhir ada adaptasi untuk setiap pekerjaan. Nah, sesuaikan CV kita ini untuk setiap pekerjaan yang akan kita lamar nantinya. Soroti keterampilan dan pengalaman yang paling relevan dengan posisi yang kita inginkan. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita bisa membuat CV yang tepat dan cermat yang menonjol di bottom record nih teman-teman. Jangan lupa juga untuk meminta masukan dari orang lain dan melakukan perbaikan sesuai dengan umpan balik yang kita terima. Selanjutnya, ada kustomisasi, yakni proses menyesuaikan CV untuk posisi tertentu atau perusahaan yang dilamar. Nah, ini dapat membantu menonjolkan kualifikasi dan pengalaman yang paling relevan dengan posisi yang kita inginkan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Berikut ya. Yang pertama, analisis posisi yang akan dilamar. Mulai dulu nih, teman-teman, dengan membaca deskripsi pekerjaan dengan cermat. Identifikasi keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Misalkan, guru. Apa itu?
S1 kah, bidang minat ya kimia kah, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan identifikasi keterampilan relevan. Nah, jadi bandingkan kualifikasi yang kita miliki dengan apa yang diminta dalam deskripsi pekerjaan. Misalkan ada Microsoft Word, ada Microsoft Office, dan lain sebagainya. Apakah kita punya? Kita masukkan gitu ya di dalam CV kita. Dan begitu seterusnya dengan kualifikasi-kualifikasi lainnya yang diminta oleh perusahaan. Nah, jangan lupa juga untuk identifikasi keterampilan dan pengalaman yang paling relevan dari kita untuk posisi yang akan dilamar nanti. Yang ketiga, penyesuaian profil. Nah, kalau kalian memiliki ringkasan pribadi atau profil di awal CV, sesuaikan nih dengan keterampilan dan posisi yang relevan gitu ya. Lalu ada penekanan pada pendidikan dan pelatihan. Nah, soroti pendidikan atau pelatihan dan juga sertifikasi dan harus sesuai ya. Jadi kalau misalkan kita punya gelar khusus atau hal-hal yang relevan, tekankan di bagian tersebut. Kemudian ada kualifikasi, yakni kita pastikan untuk menunjukkan keterampilan khusus atau kualifikasi yang sangat diinginkan oleh perusahaan yang Anda lamar. Nah, gunakan kata-kata kunci yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan. Lalu periksa ya, periksa bahasa dan istilah, periksa format dan desain apakah sudah sesuai, dan jangan lupa untuk periksa kembali ya teman-teman dan perbaiki. Kemudian simpan versi yang disesuaikan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis CV. Jenis-jenis CV itu ada 6 teman-teman yang paling umum ya. Lebih tepatnya yang paling mudah untuk dikerjakan dan tidak terlalu off ya. Yang pertama ada chronological CV atau CV kronologis. Nah, CV ini tuh disusun dari yang terbaru ke yang terlama. Maksudnya itu dimulai dari pencapaian yang terbaru hingga yang terdahulu gitu ya. Nah, cocok untuk digunakan di riwayat kerja yang stabil. Jadi kalau misalkan kita ingin memulai pengalaman kerja baru dan kita memiliki sebelumnya itu chronological atau pekerjaan yang stabil, kita bisa menggunakan chronological CV. Selanjutnya ada functional CV atau CV fungsional. Nah, CV ini tuh menekankan berdasarkan relevansi pada waktu. Nah, jadi kalau misalkan CV sebelumnya itu pada dari terbaru ke terlama, ini relevansi waktu. Maksudnya itu menekankan pada keterampilan dan pencapaian dirurutkan berdasarkan relevansinya terhadap waktu. Nah, jadi ini tuh berguna banget untuk pengalaman yang beragam dan ingin posisi yang lebih spesifik. Maksudnya itu kita memiliki pengalaman yang beragam atau kesenjangan dalam riwayat kerja gitu ya. Atau bagi kita yang ingin menyoroti keterampilan spesifik untuk posisi yang diincar. Nah, selanjutnya ada combination CV, yang ini gabungan dari fungsional dan chronological. Nah, yang digabungkan adalah elemen-elemen CV kronologis dan juga CV fungsional. Nah, biasanya dimulai dengan ringkasan kualifikasi atau profil, kemudian diikuti dengan daftar pengalaman kerja dan pendidikan. Dan ini tuh cocok sekali untuk digunakan bagi mereka yang ingin memiliki, yang menyoroti ya, keterampilan dan prestasi, serta memberikan konteks kronologis tentang pengalaman kerja dan pendidikan kita. Selanjutnya ada targeted CV atau CV berbasis tujuan. CV ini disesuaikan secara khusus untuk posisi atau perusahaan tertentu nih teman-teman. Jadi mencakup pengalaman, keterampilan, dan pencapaian yang paling relevan dengan posisi yang dilamar. Jadi sangat efektif ya untuk kalian-kalian yang ingin menunjukkan kepada perekrut bahwa kalian memang memiliki kualifikasi yang tepat dan cepat gitu ya, dan minat yang kuat gitu untuk posisi yang kalian inginkan. Selanjutnya ada infografis CV. CV ini menggunakan grafis, icon, dan desain kreatif lainnya untuk menyoroti keterampilan dan pencapaian kita dengan cara yang menarik seperti cara yang visual gitu ya. Nah, apa sih digunakan? Nah, ini cocok nih untuk digunakan kepada kita yang berada dalam industri kreatif atau teknologi, misalkan UI UX gitu ya. Nah, dan juga posisi yang mengharapkan kemampuan desain atau visual. Misalkan desain-desain editor gitu ya. Nah, dan yang terakhir, akademik CV atau CV akademik. Nah, khusus gini ya, untuk bidang akademis, sudah jelas, karena dari namanya juga khusus gitu ya. Nah, CV ini tuh dirancang khusus untuk individu yang di bidang akademis, seperti para peneliti, dosen, atau akademisi. Biasanya mencakup informasi tentang publikasi, penelitian, dan pengajaran, dan juga pengalaman akademis lainnya.
Nah, kapan digunakan? Diperlukan untuk ketika kita melamar di posisi akademis, penelitian, atau pendidikan. Nah, jadi gini ya teman-teman, setiap CV itu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Jadi penting untuk kita memilih jenis yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi untuk tujuan kita atau posisi yang kita incar itu seperti apa. Nah, kesimpulannya, dalam menyusun CV, itu didasarkan atau disarankan untuk mempertimbangkan beberapa faktor penting. Penting loh untuk memilih CV yang paling sesuai jenisnya dengan latar belakang dan tujuan karir seseorang. Dari sana, kita bisa berfokus pada penyusunan CV yang bersih dan profesional dengan menonjolkan pengalaman, keterampilan, dan prestasi yang relevan dengan posisi yang dilamar. Dan jangan lupa selalu untuk disarankan untuk menyesuaikan CV dengan setiap pekerjaan yang dilamar serta memeriksa ulang setiap detail untuk memastikan keakuratannya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasinya. Saya sebagai pemateri pamit undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.